Itu kliknya kita lagi tuh Pak. Beliau ini jalur langit, saya ini jalur darat. Jadi insya Allah dari semua lini sudah disiapkan. Oke. Artinya nanti ketika misalnya jalan, tinggal membentuk tim baru, jalur laut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Berita Jatim, senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Dan karena ini menjadi momen yang istimewa buat kita semua, saya siapkan pesan khusus untuk jenengan semua ya. Nek resik-resik dik, mbok yo sampai nang latar, mandeko dhisik dik, saiki wayahe press klar. Jadi hari ini kebetulan ada dua tamu istimewa, saya berikan pengantar sedikit saja. Tamu saya yang pertama adalah putra keempat dari Kiai Haji Muhammad Nur, pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Mojosari Loceret, Nganjuk. Jadi beliau itu menikmati masa pembelajaran yang panjang di dunia pesantren, makanya saya agak grogi nih ketemu sama beliau. Takut salah, kan kalau kulturnya kawan-kawan di Jawa Timur, di Jawa ini kan salah ngomong ambek Gus iso kualat gitu ya. Tapi semoga tidak, saya yakin beliau ini orang yang baik hati dan tidak sombong gitu ya. Jadi akhirnya salah-salah sidik gak apa-apa. Beliau adalah Muhammad Muhibin Nur atau akrab disapa Gus Ibin. Assalamualaikum Gus. Salam. Untuk ketok ganteng ini. Aslinya gitu Pak. Aslinya gitu. Bukan ketoknya ini. Bukan ketok ya. Terus tamu kita berikutnya, sosok pengusaha memiliki masa kecil di Surabaya lalu menamatkan pendidikan di Amerika Serikat. Selain menjadi pengusaha, ia menjabat sebagai wakil ketua bidang pangan dan agrobisnis di Kadin, Kabupaten Nganjuk. Beliau adalah Mas Ausaf Fajr Herdiansah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampeyan ketoke rada anteng ngono lho iki. Aku malah berdek juga kalau sudah mulai anteng. Yang jelas mereka berdua ini adalah calon bupati serta wakil bupati Nganjuk nomor urut 1 ya Mas ya kemarin ya. Nggak main-main kalau nomor urutnya 1 ini. Dan mereka kemarin siap melangkah ke Pilkada 2024 mendapat dukungan dari beberapa partai, ada PKB, Gerindra, P3, Golkar, PAN, Partai Buruh, Perindo, dan PSI. Ya, ini Mas ya. Nggak ada tambahan lagi atau pengurangan gitu, nggak ada Mas? Ada partai, berapa? 8 partai ya Pak ya? 8 partai? Oh iya, sudah. Sudah cukup? Ada partai media ini tambahan. Gus Ibin, Mas Ausaf, ini saya langsung to the point saja. Jadi anggap saja saya ini orang Nganjuk gitu ya. Sementara jenengan ini kan sedang melangkah menuju ke pendopo Kabupaten Nganjuk. Andai saya ini orang Nganjuk, Gus, tolong saya ini diyakinkan bahwa jenengan berdua ini orang yang tepat untuk memimpin Nganjuk dalam 5 tahun ke depan. Monggo, mungkin Gus Ibin dulu. Terima kasih. Karena saya orang Nganjuk, jadi saya lebih mungkin tahu problem-problem yang ada di masyarakat yang nampak saja Pak ya. Jadi satu kaitan dengan kesehatan, pertanian yang kami mengalami sendiri. Artinya dengan berganti-gantinya pemimpin ternyata tetap saja layanan kesehatan bagi masyarakat tidak adil. Pertanian yang menjadi sumber mata pencarian mayoritas di Nganjuk juga tidak disentuh sama pemerintah atau kurang sentuhan dari program-program pemerintah. Iya. Ada tambahan, Mas Ausaf? Iya, jadi menurut kami Nganjuk itu memiliki potensi yang luar biasa. Iya. Jadi kami memiliki prioritas yang menjunjung potensi-potensi yang dimiliki oleh Nganjuk. Mungkin kami juga merasa program-program yang kami bawakan ini paling menjunjung potensi tadi itu, yang utama di bidang pertanian itu tadi. Karena pertanian ini apalagi Presiden terpilih kita ini kan punya mimpi juga menjadikan Indonesia ini sebagai lumbung pangan dunia. Oke. Dan Nganjuk kami lihat potensi untuk menjadi linier itu tadi dengan mimpi dari Pak Presiden. Iya. Jadi selain nanti itu juga akan mensejahterakan masyarakat, tapi itu juga bisa menaikkan nama Nganjuk juga di Indonesia. Harapannya seperti itu. Mengingat Nganjuk itu sebetulnya salah satu kabupaten yang cukup potensial Mas ya. Okay. Kan kalau kita lihat Nganjuk itu salah satu kabupaten tertua di Indonesia. Okay. Artinya dengan umur yang panjang mestinya memiliki experience yang lebih baik daripada
kawasan yang lain, dan Anda berdua punya mimpi untuk menjadikan Nganjuk itu menjadi lebih baik di semua lini, kurang lebih seperti itu. Oke, Mas, Anda itu kan terus memberikan penekanan pentingnya pemerintahan yang bersih, gitu ya. Dan orang seperti saya, ngapunten sangat, orang media itu kalau ngomong mendengar istilah pemerintahan yang bersih, anti korupsi, lawan korupsi, itu berseliweran setiap hari. Yus ngono-ngono aja gitu, Mas. Nyatanya KPK itu tetap bekerja keras gitu. Dan jenengan sebagai seorang pengusaha pasti tahu lah, dalam banyak aktivitas bisnis itu kita juga sering dihadang oleh beberapa hal yang gak logis sih gitu kan. Dan saya pernah ada teman itu cerita ketika dia bikin cash flow laporan pembukuan, itu salah satu itemnya adalah cashback gitu. Jadi sampai mlebu nanggung laporan internal perusahaan. Nah, ini korupsi ini yang mau Anda berantas itu konkretnya kayak apa? Gimana, Gus? Oh ya. Bisa Ya, memang. terus mau. Nah, soalnya ngadep mau saus-saus, saya bingung. Udah aku ngomong dia isi ngomong. Ya, siap. Ya, memang korupsi, nepotisme, bahkan sudah digalakan ada kiat-kiat pemerintah kaitan dengan sosialisasi dan sebagainya. Memang nyatanya khususnya Nganjuk ya, Nganjuk nyatanya yang sudah pemimpinnya terjerumus ke KPK, artinya berkaitan dengan hukum. Yang menjadi concern kami juga kaitan bebas korupsi. Ya, satu yang pertama kaitan dengan di pemerintahan, ke birokrasi. Oke. Artinya birokrasi sekarang itu nampaknya baik-baik saja. Yang level atas nampaknya baik-baik saja. Nampaknya baik-baik saja. Padahal yang di bawah itu untuk naik ke jabatan yang sesuai dengan karir beliau kesulitan kalau tidak ada sesuatu. Bagi kami itu menjadi problem, sehingga yang berkualitas, yang mampu itu belum tentu dia bisa naik jabatan sesuai dengan kompetensinya. Akhirnya pejabat-pejabatnya mungkin karena kedekatan dan sebagainya, meskipun kompetensinya kurang, tetap menduduki jabatan itu, sehingga OPD kurang bisa maksimal. Kami yakin sebenarnya potensi yang ada di Nganjuk luar biasa, sumber daya manusia pejabat-pejabatnya. Cuman kebayang-bayang hal-hal seperti itu, sehingga kerjanya kurang los, kurang bebas, karena dibayang-bayangi kanan, kedekatan, dan sebagainya. Itu pernyataan ini tentu saja berdasarkan beberapa cerita atau laporan dari orang-orang sekitar jenengan ya. Iya. Tapi dalam dunia bisnis sendiri, Mas, apa yang akan Anda lakukan supaya proses ini tadi tidak ada korupsi, tidak ada pungli, itu supaya nanti hilang dari muka bumi Nganjuk, ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Jadi salah satu program kami, Pak, adalah satu pintu untuk investor. Jadi tadi balik lagi ke potensi Nganjuk ini, selain di bidang pertanian, yang nomor 2 ini Nganjuk ini juga digadang-gadang menjadi kawasan industri di daerah Jawa Timur. Nah, itu mewajibkan kami sebagai calon pemimpin daerah harus bisa meyakinkan investor untuk bisa investor itu datang ke Kabupaten Nganjuk. Sebenarnya sebagai pengusaha yang ingin berinvestasi, kebutuhannya itu cuma 2. Pertama adalah kemudahan dalam perizinan, dalam semuanya lah, dalam perizinan, dalam misalnya surat menyurat atau lain sebagainya. Dan yang kedua adalah adanya transparansi. Tentang nominal itu tadi. Nah, itu harus selalu kita gaungkan. Memang terdengar klise atau semua calon-calon akan mengatakan hal yang sama tentang anti korupsi itu tadi. Tapi itu memang harus kita terus gaungkan, karena yaitu tadi melihat potensi Nganjuk. Kalau dari APBD yang digadangkan menjadi kawasan industri ini tidak akan pernah terjadi. Kita butuh adanya investor. Meskipun itu terdengar klise, tapi dengan berdua komitmen akan menciptakan pemerintahan yang anti korupsi gitu, Mas ya. Dan ini menjadi komitmen yang kuat supaya nanti Nganjuk bisa tumbuh menjadi sebuah kabupaten yang lebih baik, seperti yang berkali-kali jenengan sampaikan di depan masyarakat gitu ya. Mas, saya ingin ini mungkin akan fokus ke jenengan gitu ya. Kita tahulah bahwa ruang gerak aktivitas pemerintahan itu kan sangat tergantung pada APBD-nya gitu ya. Misal nih, Mas, terus ternyata APBD-nya ini ngepres gitu ya, misalnya gitu ya. Ya semoga tidak terjadi lah kalau melihat potensi. Bukan misalnya, ancen ngepres. Ancen ngepres ya. Itu bahaya.
Ini terus jadi podcast yang menyedihkan gini akhirnya kita ngomong. Mas, tapi ketika itu misalnya terjadi, ya apa strategi Anda, strategi jenengan supaya niatan-niatan baik ini akhirnya bisa dirasakan masyarakat baik yang berada di kota Nganjuk maupun sampai di pinggiran kota Nganjuk gitu ya, pinggiran Kabupaten Nganjuk. Karena kan kalau akhirnya kita menyerah pada APBD yang ngepres tadi, kan yang ngesakno Mas orang-orang di luar sana. Nggih. Nah, strateginya apa ini kira-kira? Yang pertama pastinya tadi melanjutkan apa yang dibilang Gus Ibin, korupsi itu menjadi salah satu bagian dari terkurasnya APBD di Nganjuk. Jadi itu yang harus benar-benar butuh pengawasan dari pemerintah daerah untuk bisa jadi sesuai dengan porsinya gitu. Mungkin secara petinggi kabupaten mungkin tidak akan merasakan itu, tapi akibat dari korupsi itu adalah tadi masalah kesehatan terkena, masalah pendidikan juga kena, sarana prasarana masyarakat yang menjadi hak itu tidak tercapai. Nah itu mesti dihilangkan dulu. Terus yang kedua, kita butuh investor untuk bisa masuk ke Kabupaten Nganjuk. Tidak bisa mengandalkan hanya dari APBD saja, tapi Nganjuk juga butuh pemasukan PAD yang lebih untuk menunjang APBD itu tadi. Selain dari kawasan industrinya, kita juga memiliki kawasan pariwisata juga, beberapa juga lumayan terkenal di Jawa Timur seperti Artejun Susdudo, kita punya Jolotundo. Jadi itu juga harus kita galakkan, dan bagaimana caranya pemerintah ikut andil dalam menyuarakan baik pariwisatanya, baik kabupatennya itu supaya orang-orang mau masuk ke Kabupaten Nganjuk. Salah satu problem utama beberapa perencanaan itu kan gini Mas, ketika kita ngomong industrialisasi, ngomong industri, ngomong perdagangan, itu kan aspek-aspek kayak misalnya lingkungan, terus kebudayaan itu sendiri, itu seringkali kan terkikis gitu. Nah, apa yang dengan siapkan supaya ini tidak terjadi, supaya kebudayaan tetap terjaga utuh, supaya kearifan lokal terjaga utuh, apa yang bisa dilakukan? Mungkin Gus Ibin, gimana? Ya, terima kasih. Mungkin menyambung kaitan dengan anggaran pemerintah yang mungkin ngepres bahasanya. Sebenarnya ya Terus ada ketika ngomong pendapatan. APBD ngepres, Mas Jaya langsung ketok sedih nih. Enggak sih, biasa-biasa saja. Artinya banyak bukan berarti cukup. Oke. Sedikit bukan berarti kurang. Nah, sejauh mana pendapatan daerah atau APBD daerah itu kita maksimalkan sesuai dengan kebutuhan. Artinya kita menimbang efisiensi, efektivitas. Oke. Alhamdulillah ketika tadi Mas Ausaf itu bagian dari bonus ketika ada tambahan dari pendapatan asli daerah, dari investasi dari investor, sehingga bisa memperkuat, memperlancar, meningkatkan pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan industrialisasi tadi ya. Jadi semua hal itu pasti ada plus minusnya lah. Iya. Jadi yang baik saja bisa jadi buruk, apalagi yang buruk bisa jadi juga tidak buruk. Yang baik saja ada hal buruknya. Artinya sejauh mana kita minimalisir negatif-negatif dari investasi yang masuk di Nganjuk. Satu di antaranya kita investasi yang berbasis kearifan lokal. Artinya kalau kita bisa memilih industri mana yang bisa masuk di daerah itu yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat itu. Tapi di kawasan industri Nganjuk itu kan banyak ya. Ya, jadi misalkan di satu tempat lebih cocok investasi di bidang apa. Mungkin investasi yang selain itu di daerah lain bisa lebih cocok di lingkungan sekitar biar sama-sama merasakan manfaatnya. Artinya kalau kekurangan, kalau dampak itu pasti ada, tetapi bagaimana dampak itu lebih kecil daripada manfaat yang diberikan, yang diterima oleh masyarakat dan pengusaha sebagai investor. Oke. Ya. Kalau ngomong kebutuhan seorang pengusaha, jenengan kan pasti sangat paham lah soal ini. Ketika dia mau masuk ke Nganjuk, memang benar-benar ada ya potensi yang ingin ditangkap itu. Oke, kalau menurut saya karena letak geografis Nganjuk itu juga sangat strategis. Terus kita ini tadi makanya Gus Ibin bilang investor atau pabrik yang akan masuk ke Nganjuk itu harus sesuai dengan kearifan lokal, karena memang kalau misalnya yang masuk ke Nganjuk ini bisa menangkap kearifan lokal itu tadi. Contohnya misalnya kita punya, ini misalnya saja ada pabrik makanan yang butuh bawang misalnya. Nganjuk itu kan penghasil bawang nomor 1 di Bawang merah Indonesia. ya? Bawang merah atau bawang putih? Bawang merah. Bawang merah. Iya. Iya.
Nah itu kan menjadi suatu nilai plus juga untuk pabrik itu sendiri. Selain dia itu juga barang dari sekitar itu ada, tapi juga kita itu di jalur lintas yang sangat strategis. Ya. Jadi investor itu tertarik dan memang terbukti, memang ada ratusan perusahaan yang ingin masuk ke Nganjuk. Tapi ya itu tadi karena memang itu mungkin belum menjadi prioritas di pemerintahan sebelumnya, maka itu belum terjamah. Eman ya sebetulnya sudah ada sekian perusahaan, tapi cuma numpang lewat saja gitu ya. Masih emang. wait and see, jadi menunggu kami untuk jadi Wah. masuk. Karena tadi belum ada program satu pintu itu Pak. Oke. Jadi masih ruwet, masih harus ya inilah. Saya ini bukan pengusaha, Iya. tapi saya tahu pengusaha itu satu yang dibutuhkan kaitan dengan kemudahan, perizinan, Ya. yang kedua keamanan, Keamanan. kenyamanan. Kita tahu warga Nganjuk itu luar biasa, santun-santun, Ya. enak diajak ngobrol, Itu salah satu- nggak banyak protes lah. Salah satu Itu sebenarnya kawasan. hal penting bagi pengusaha. Itu salah satu Ya. tempat yang sebetulnya pasti akan disukai banyak orang lah. Iya. Kan dulu sempat ada, meskipun namanya kota angin gitu ya, seolah-olah kayak angin kayak bergerak-gerak tidak tentu gitu. Iya. Tapi juga ada yang mengatakan Nganjuk itu kan kota pensiunan gitu ya. Artinya memang karakteristik orang Mataram kuno, Mataram itu kan cenderung adem ayem gitu kan seperti itu. Tapi saya lihat interaksi jenengan berdua ini kompak sekali gitu loh. Ini bukan karena kompak, bukan karena sedang sama-sama melangkah di Pilkada 2024 ini. Atau gimana? Saling melengkapinya gimana ini apa yang dilakukan ini? Jenengan sebagai orang dengan latar belakang pesantren yang kuat, dia sebagai seorang pengusaha, ini titik temunya ini gimana ini? Ya sama aja sebenarnya ya. Jadi, Beliau yang sama-sama dalil saya muda. bayari kopi Pak. Kalau sama-sama muda itu klik lebih muda itu satu ya. Sama-sama bukan orang politik sehingga tidak ada saling siat-siut di sini. Iya, iya. Nggak ada dusta di antara kita. Gitu ya. Jadi enak aja gitu ya. Nah, meskipun kalau ngomong nih teman saya itu baru kenal dengan Mas Oso. Oh, Mas gitu. Oso di Jakarta, saya Iya, di iya, Nganjuk. iya. Jauh lah Jakarta tempatnya orang-orang metropolitan lah. Nah, sementara saya orang desa. Tetapi ketika ketemu, alhamdulillah klik. Artinya apa ya? Ya ini bagian dari takdir. Bagian dari jalan ya. Ternyata diketemukan dengan Mas Oso. Oke. Artinya Anda Orangnya enak diajak jenengan nganu ya, apa istilahnya optimis gitu ya, bahwa kolaborasi jenengan dengan Gus Ibin ini akan menjadi sesuatu karena sebetulnya juga satu sudah tidak ada dusta di antara jenengan berdua gitu ya, punya komitmen sama dan ternyata juga klik gitu loh. Oke, karena itu tadi saya juga ini alhamdulillah ya itu tadi takdir saya juga baru kenal Gus Ibin itu seperti tadi Gus Ibin bilang baru di pilkada ini gitu. Iya, iya. Jadi kami bertemu terus langsung klik itu juga mungkin pertanda kalau boleh dilihat sisi baiknya saya ini orangnya cukup ambisius Pak. Kalau menginginkan sesuatu harus tercapai. Gitu. Ya. Nah beliau ini sebagai pagarnya. Jadi saat dalil dan ambisi itu bersatu, nah itu kan menjadi sesuatu yang bagus. Dan ketika Anda berdua Iya. bertemu ini bisa jadi ancaman berbahaya buat paslon yang lain gitu ya. Ya kita inilah. Jadi ambisi Ya, artinya ketika kita sudah klik itu ada apa titik mana yang membuat klik itu kan pasti ada hal-hal yang ketemu ternyata. Jadi seperti kita ketika akan memilih istri. Nah, kliknya itu ternyata dapatnya dari mana kan gitu. Rungokno gitu ya. Ya. Kalau Ngono ya. kalau mau cari istri maupun cari suami iki Iya. dirungokno iki. Ya, ternyata kan banyak perempuan di jalan-jalan, ternyata enggak. Kok Ternyata kan jalan-jalan tuh? ya, artinya di jalan ketemu banyak perempuan. Tapi Saya ternyata pilih kliknya, ini. ya, ternyata klik itu kan Iya. butuh ada sesuatu yang bikin klik. Ya, mungkin itu ada hal-hal yang bikin klik saya dan Mas Oso. Iya, Kita iya, ketemu, ya enak aja. Ya semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tapi saya penasaran saja Gus. Jenengan kan dari kultur pesantren gitu ya. Untuk akhirnya ya saya siap memimpin Nganjuk. Itu bekalnya apa? Ya, bekalnya. Restu dari Oh ya. para kiai sepuh. Memang saya bukan orang politik dan tidak ada angan-angan atau cita-cita ke politik sebenarnya.
Ya waktu itu karena dorongan, karena permintaan dengan berbagai hal yang disampaikan beliau-beliau. Ya, artinya Nganjuk tidak baik-baik saja. Harus ada orang-orang kita yang mulai masuk di pemerintahan kaitan dengan dakwah. Ya. Jadi di dakwah kalau dengan apa tidak masuk di pemerintahan itu kurang bisa luas sesuai dengan mungkin apa yang diyakini beliau-beliau, dan saya juga meyakini bahwa sebaik-baiknya manusia akan harus bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Kalau saya masih di pesantren, ya kalau saya masih di pesantren paling santri saya ya itu aja. Artinya, sangat diingatkan. ya kalau untuk bermanfaat kepada banyak orang yang mungkin bukan santri, ya saya nggak bisa nyentuh. Kalau saya masih di pesantren, tetapi ketika di pemerintahan, ya semua warga kan, karena pemimpin Nganjuk berarti ya warga-warga yang ada di Nganjuk itu bagian dari tanggung jawab kami sebagai pemimpin. Karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu pelajaran SD kelas biru. Saya sampai lupa itu. Gus, tapi kan gini Gus, ketika jenengan akhirnya dibisiki warga sepuh, Gus iki banyak yang mimpin Nganjuk iki. Mereka kan pasti punya alasan, tidak mungkin sekedar random memilih salah satu gitu kan tidak mungkin gitu. Pasti kan ada alasan. Ya alhamdulillah saya termasuk terpilih mungkin ya Pak. Ya. Itu kan pasti ada alasannya. Ya. Paling ganteng loh. Ya mungkin itu satu ya. Nggak ya para beliau-beliau. Pertimbangannya pemimpin betul ganteng, mestinya Nicholas Saputra wis dadi gubernur. Saya meyakini itu sih, artinya para sesepuh, para ulama itu kan nggak mungkin sampangan. Ada tahapan ketika memutuskan sesuatu. Satu pasti musyawarah berbentuk, tidak mungkin 1-2 orang, pasti banyak orang. Ketika banyak orang itu memunculkan keputusan yang insya Allah itu baik. Yang kedua, karena beliau ulama, pasti ada jalur-jalur lain lah, ada jalur petunjuk langit mungkin Pak. Jalur langit. Iya. Istilahnya kan gitu. Iya, yang saya tidak perlu tanya, ya wes lah Bismillah. Nah, tapi itu tadi ketika diminta ya saya sama dengan Mas Ausap ketika saya ketemu saya kalau ditanya ya saya jawab enggak. Itu jawabannya Saya seperti jawabannya jawab Gus Dur ketika diminta jadi presiden. Bukan kehendak saya pribadi nih. Iya. Para kiai sepuh yang meminta. Ketika saya ditanya saya jawabnya enggak. Enggak terus, tetapi kalau saya dengan para kiai jawab enggak itu kayaknya kurang sopan. Saya santri ini sudah tertanamkan sami'na wa ata'na. Ya. Nah, tetapi sami'na wa ata'na kok wabot. Akhirnya kan saya lemparkan, saya gantungkan. Andaikan ibu saya merestui ya bismillah. Kalau tidak merestui ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ternyata merestui. Artinya melegakan saya, juga melegakan beliau-beliau yang punya. Dan sejak saat itu jenengan siap lah ya. Ya, siap. Alhamdulillah siap. Kalau jenengan Mas, saya itu kan berpikir gini Mas, jenengan sudah jadi pengusaha gitu ya, aktif di Kadin, ngapain juga gitu loh untuk ngurusi politik pemerintahan di Nganjuk gitu. Nggih, jadi kalau saya pribadi ini karena memang awal itu saya ingin bisa bagaimana caranya memberi manfaat untuk masyarakat lah, seperti sama yang bilang Gus. Mungkin itu salah satu yang kami klik juga di situ Bapak. Tapi pada kenyataannya masyarakat itu banyak isu yang masih harus diselesaikan gitu. Dan saya sebagai pengusaha tidak cukup powernya untuk menyelesaikan itu karena tidak ada power untuk bisa menghasilkan kebijakan. Jadi satu-satunya cara saya bisa melakukan itu ya dengan saya maju. Dan kebetulan yang melandasi saya juga ingin untuk maju itu salah satunya juga saya kan istri saya kebetulan yang asli Nganjuk. Saya ini aslinya Surabaya. Dari melihat potensi tadi ini kok sayang banget rasanya kabupaten ini tertinggal dari tetangga-tetangga Ini panggilan berarti sebetulnya, melihat kondisi yang ada, peluang yang ada, Anda merasa terpanggil. Gitu. Tapi siapa sebetulnya orang yang paling memberi pengaruh bahwa akhirnya oke, saya siap untuk maju? Bapak saya sih Pak. Jadi saya selalu diskusi dengan orang tua, saya selalu diskusi dengan istri, dan kebetulan kami sudah menetapkan untuk menjadi warga Nganjuk. Jadi saya sendiri punya pikiran, saya tidak mau tempat di mana anak saya, cucu-cucu saya nanti besar menjadi kabupaten yang tertinggal. Jadi bagaimanapun selain itu ambisi pribadi untuk saya dan keluarga, tapi juga bagaimana caranya saya memberi manfaat untuk yang lain. Ya, artinya
Anda tipikal orang yang restu orang tua ini jadi penting juga gitu. Oh, Ya. sangat betul. Itu juga dulu Anda lakukan ketika memulai kuliah di Amerika, mulai bisnis itu juga harus ada izin dari orang tua itu juga ya. Oke, jadi saya ini kebetulan orangnya introvert, Pak. Jadi saya itu kalau enggak sama orang yang saya kenal Ya, bagus juga. diskusi itu Beliau susah. ngaku introvert itu siapa? Jadi Kok dari, guyune lho Gus, guyune kok kayak introvert ya. dari dulu itu selalu diskusinya hanya dengan orang tua. Jarang saya itu punya teman seperti itu. Sekarang beruntung punya Gus Ipin ada teman diskusi. Iya, iya, iya. Nganjuk kabupaten yang cukup besar, jumlah penduduknya cukup besar. Belajar dari pengalaman, kalau misalnya beberapa orang itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, ini ramai nang mburi, apalagi zaman media sosial. Apa yang akan Anda lakukan supaya tahapan ini tidak blunder di belakang hari? Melibatkan sebanyak mungkin orang, berpartisipasi, bersuara, dan akhirnya melakukan sesuatu. Apa yang Anda lakukan? Ya, alhamdulillah kalau pergerakan kami selama ini, alhamdulillah relawan-relawan kami, pendukung-pendukung kami, simbol-simbol kami itu kami tidak ada kontrak apapun dan tidak ada maksud apapun. Semuanya bergerak di Indonesia Bu, karena pengen perubahan. Yang saya dengar seperti itu. Jadi banyak masyarakat yang pengen perubahan, beliau-beliau itu rela untuk mengeluarkan tenaga, bahkan biaya dalam rangka pemenangan kami, ya pengennya perubahan. Dan yang dianggap kami ini karena munculnya bukan karena kemauan pribadi. Jadi kalau saya karena ada diawali dari musyawarah, proses yang panjang sehingga saya maju ini, sehingga meyakinkan masyarakat, orang-orang untuk bergerak dalam rangka memilih pemimpin nantinya. Ya. Jadi tidak ada deal apapun. Tetapi kami juga membuka diskusi, artinya kita tetap jalin komunikasi musyawarah dengan baik kepada siapapun, baik itu simbol-simbol yang ada di pendukung kami. Kami tidak ingin nantinya menjadi palu di belakang kami. Artinya pendukung ternyata di belakang itu mentong gitu Pak. Makanya butuh komunikasi, butuh berembuk, dan kami yakini ketika saya terjun di masyarakat itu ada keluhan-keluhan. Santai saja, nanti kita komunikasi dengan media, dengan petani, dengan peternak. Artinya komunikasi itu adalah berembuk lah. Kita yakin ketika pejabat memimpin berembuk dengan masyarakat, dengan warganya, yang namanya pejabat itu di sekelilingnya pasti ada orang-orang stakeholder yang penting yang bisa membantu solusi dari problem-problem yang ada di masyarakat. Saya ingat betul ketika misalkan dahulu kalau ada pencapir ya, petani dikumpulkan, yang saya yakini ya zaman Pak Harto itu pasti selesai. Karena di samping Pak Harto itu ada perusahaan-perusahaan penyedia saprodi, pupuk. Kalau dekat dengan Mas Ausop misalkan, kan ya takut, jangan mahal-mahal kepada petani misalkan. Tapi kalau sebelum ketemu kita, ya dia mungkin jualnya mahal, mungkin barangnya di stop-stop biar harganya melonjak. Tetapi ketika kita ketemu, ya ini biar sama-sama jalan. Anda untung, petani juga tidak rugikan, kita bisa bekerja dengan baik, juga ada penghasilan dari pertaniannya. Mungkin seperti itu. Artinya dengan berdua ini percaya bahwa partisipasi publik ini menjadi suatu hal yang penting ya. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa ini keputusan sepihak yang ketika nanti misalnya di tengah jalan ada apa-apa gitu, wah salahmu ini gitu kan. Kalau mengacu pada yang pentahelix itu Pak, itu ada untuk mensukseskan suatu program itu perlu kolaborasi dari 5 bagian masyarakat itu. Jadi pemerintah daerah sendiri sebagai pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat, media, dan pebisnis. Jadi semua 5 ini insya Allah menjadi apa ya? Kita sudah punya lah komunitas-komunitas yang harus kita gandeng dari media, baik pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi khususnya itu juga menjadi bagian dari perjalanan kami. Jadi nanti pada saat kami sudah di pendopo, ini semua insya Allah jaringan ini sudah siap untuk bekerja membantu. Oke. Yang dilakukan sebetulnya sudah sangat jauh nih berarti ya, untuk menyiapkan ini semua ya. Bukan karena Mas Alsaf tadi mengatakan saya yang berambisi, bukan gitu kan ya. Tapi ya karena ini memang keniscayaan kan. Proses ini kan butuh upaya untuk merangkul banyak orang seperti itu ya.
Jadi kami meyakini dalam proses-proses ini ada tangan-tangan Tuhan lah Pak. Ya. Saya meyakini, karena saya tanya teman-teman itu komunikasi ke sana alhamdulillah mudah. Komunikasi ke sini alhamdulillah mudah. Padahal kita bukan, masih baru lah untuk masuk di lini-lini masyarakat, simpul-simpul masyarakat. Ternyata alhamdulillah semua dimudahkan. Masalahnya kalau kita menggunakan istilah tangan Tuhan, istilahnya Maradona dulu itu kan kontroversial banget gitu. Ya. Nah, ini kalau jadi kontroversial ini agak tidak menguntungkan sebetulnya. Ya. Itu tangan-tangan Tuhan tapi kejebret kamera Pak masalahnya. Kalau kita kan tidak kejebret kamera, tangan-tangan Tuhan tapi tidak nampak sama sekali memang. Nggak bisa diabadikan, nggak bisa masuk Instagram. Nggak bisa, ini memang ada kita yakini tapi tidak nampak gitu ya. Kalau Maradona itu kan tangan Tuhan ketika itu, ketika kejebret media ternyata tangannya kelihatan. Aku langsung ngomong beliau ini sekawan bantah. Oke. Itu kliknya kita lagi tuh Pak. Beliau ini jalur langit, saya ini jalur darat. Jadi insya Allah dari semua lini sudah disiapkan. Oke. Artinya nanti ketika misalnya jalan, tinggal membentuk tim baru, jalur laut. Ya, Mas, kita melihat bahwa Nganjuk ini kan sudah mengalami perubahan. Ya, bertahun-tahun ini sudah banyak perubahan lah. Dan Anda berniat untuk masuk dalam sistem pemerintahan itu dan mencoba untuk membangun Nganjuk. Kira-kira sudah menyiapkan kerangka ini ya, kerangka untuk mengukur keberhasilannya itu nanti kayak apa? Anda kan punya rencana. Nah, mencoba diimplementasikan di Nganjuk. Nah, kerangka keberhasilannya ini ukurannya pakai apa itu sudah diperhitungkan tentunya. Nah, ini apakah membentuk tim khusus, apakah ada janji politik atau apa? Kira-kira gimana? Ya, satu kaitannya dengan program-program kami, seperti ada masukan-masukan kaitan dengan banyak orang, banyak manusia-manusia di Nganjuk itu punya potensi yang luar biasa, termasuk potensi alam, bonus demografi dan lain sebagainya. Ngitungnya, ngukurnya sebenarnya nggak sulit sih. Artinya kita punya OPD yang kita bisa gerakan bagaimana mengukur kepuasan masyarakat. Misalnya dari sisi kesehatan, yang paling mudah kita lihat aja nanti misalkan pelayanan puskesmas, pelayanan rumah sakit itu seperti apa. Zaman eranya sekarang era digital, era transformasi media sosial, sebenarnya nggak susah untuk mengukur kepuasan masyarakat. Semua orang punya gadget sekarang Pak. Ketika misalkan ternyata nggak puas, ya tulisnya nggak puas. Nah, dari situ saja bisa kita potret. Nah, yang sekarang mungkin belum terpotret. Ada tetapi nggak mau tahu gitu ya. Nah, itu yang susah. Nah, jadi itu bagian. Kalau saya saja misalkan mau ke rumah sakit Pak, antar misalkan saudara yang rumah sakit, saya browsing dulu. Ini ulasan kepuasannya seperti apa. Sebenarnya kan nggak susah untuk mengukur kepuasan itu karena semua sekarang eranya orang terbuka untuk menyampaikan keluh kesahnya di medsos. Termasuk ke bengkel saja saya lihat bintangnya berapa. Nah sekarang nggak susah sih untuk mengukur kepuasan itu nantinya. Artinya ini seperti ini ya Mas Safi ya. Dalam sebuah kesempatan saya membaca bahwa dengan kedua ini juga fokus untuk memanfaatkan big data untuk pelayanan publik. Itu implementasinya bagaimana Mas? Iya, jadi harapan kami itu menjadi salah satu program yang nanti akan secara cepat bisa terimplementasi karena itu menjadi sebuah kebutuhan masyarakat itu butuh untuk bisa mengakses secara mudah data-data yang memang diperlukan termasuk kependudukannya, kesehatannya, atau misalnya kalau masih sekolah ya KIP itu kalau bisa juga menjadi satu dari big data itu tadi. Terus juga di lain hal, big data itu menjadi acuan kita juga sebagai pemerintah daerah melihat perkembangan di masyarakat seperti apa. Jadi saya ini orang yang sangat percaya dengan big data dan survei Pak khususnya. Jadi perjalanan kita pun selalu dilandasi dengan survei dan big data. Tidak-tidaknya ketika kita memegang itu semua, kita melangkah itu kan punya alasan sebetulnya. Dan alasannya terkait dengan data-data tadi ya. Bicara tentang survei dengan berdua gimana ini Nganjuk ini? Ya alhamdulillah bagus. dan masih tetap menunggu nomor satu Pak. Petunjuk dari langit ini. Nomor satu maksudnya. Tetap nomor satu. Kita kan memang startnya yang paling tertinggal Pak. Iya, kemarin saya baca di hari terakhir itu ya. Iya.
Jadi memang kami ini dua-duanya sama-sama baru, lawan kami ini yang satu incumbent, yang satu keluarganya incumbent. Jadi memang secara start kami memang telat, tapi Nekat alhamdulillah sebenarnya, makin Mas. lama makin meningkat dan itu Nekat dengan berdua ini nekat berarti. Ya, tidak nekat sih Pak. Artinya tahapan-tahapan kita lakukan. Artinya dari sampai detik ini kita sudah bisa mengukur sisi kami. Artinya tim-tim yang berjalan kaitan dengan popularitas. Saya ini bukan apa-apa, sekarang saya populer banget ini Pak di Nganjuk. Masa-masa usau. Artinya gerak-gerak tim itu dari segi efektivitas ternyata lumayan. Dan dengan saja nggak kenal saya, sekarang kenal saya kan. Tapi beberapa hari ini saya browsing terus sebenarnya. Ya, muncul kan akhirnya Pak ya. Muncul. Dan nama-nama berdua ini ternyata muncul di Wikipedia gitu. Nggak main-main. Saya tuh cita-cita saya pengen muncul di Wikipedia nggak bisa. Oh ya. Ini kan berdua bisa, ini luar biasa, langkahnya nggak main-main. Cuman menurut saya gini Mas, saya membaca komentar-komentar gitu ya. Interaksi dengan berdua itu kan bagi masyarakat itu kan menyenangkan. Dengan berdua itu bukan tipikal politisi yang nampak sangat ambisius gitu ya. Jadi semua berjalan natural, menyenangkan, dan orang-orang komentarnya kan positif gitu. Nah ini bagaimana? Apakah ini memang sesuai rencana atau gimana ini? Ya enggak sih, enggak direncanakan kalau orang mau komen positif. Tapi memang kalau saya pribadi, saya jalan ini seperti yang saya sampaikan bahwa saya menyadari bahwa ini bagian dari takdir saya maju. Nah, untuk menang itu butuh proses. Jadi kalau saya yang pahami ketika guru saya ngomong itu kan ada dua ya takdir itu. Ada takdir yang disertai dengan usaha. Ya ini bagian dengan takdir yang disertai usaha. Ya ujungnya seperti apa tergantung usaha kami untuk mencapai apa yang diinginkan. Meskipun yang diinginkan itu pasti sudah tercatat di sana. Nah, itu bagian dari keyakinan saya sehingga saya jalan aja pokoknya. Ketika saya capek ya intinya kan silaturahim aja. Saya menyampaikan hal-hal yang perlu kami perbaiki untuk lanjut ke depan. Dua poin ini juga penting kalau dengan misalnya sedang cari jodoh gitu ya. Iya kan? Iya. Ada yang takdir ini harus lewat usaha gitu. Iya. Nah ini penting. Siapa yang belum dapat jodoh ini? Di dalam ini. Kalau beliau mengatakan terkesan tidak ada ambisi meskipun siap gitu. Iya. Kalau jenengan gimana Mas? ya itu tadi kami saling melengkapi Pak. Jadi saya ini emang orangnya dari dulu selalu berambisi. Oke. Ya menurut saya hidup tanpa ambisi itu hidup yang sia-sia. Gus. Jadi Kalau nggak ada ambisi. tapi bagusnya begitu Pak. Jadi memang saya ini kadang-kadang karena terlalu ambisi, kayak ini saya ini sering melangkah tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi saya melihat potensi secara garis besar saya tahu itu menguntungkan, pasti langsung saya jalani. Oke. Terlepas dari segala resiko yang akan terjadi. Nah, beliau ini orang yang sangat memikirkan nanti resikonya begini. Nah, ini kami ini saling mengimbangi. Artinya ketika ini menjadi sebuah ambisi, ini kan akhirnya tetap jadi ambisi yang terukur akhirnya. Iya. Khas orang bisnis ini ambisi yang terukur. Tapi sebenarnya bukan ambisi sih Pak. Bukan ambisi. Jadi pengusaha itu kan dia punya rencana atau target 20 tahun ke depan. Kan gitu ya, 20 tahun ke depan, 20 tahun depan. Kalau saya ini kan ya, besok ya besok, besoknya ya besok gitu loh. Jadi untuk target misalkan saya harus target menikah di usia sekian, punya anak sekian, itu saya enggak Pak. Nah, bikin anak bikin gitu aja lah Pak. Jadi kan tidak ada target. Beda dengan pengusaha. Ada pengusaha itu punya target. Jadi kalau saya lihat Mas Osof ini bukan ambisi sih, memang punya cita-cita. Kalau saya punya cita-cita itu waktu SD Pak. Lewat SD, SMP, SMA, cita-cita itu gue dilakoni. Tetapi beliau ini terus cita-cita itu SD misalkan cita-citanya ini. Nah terus cita-cita masih on the track. Kalau saya ini sudah dalam proses mengalir tadi, dalam proses mengalir tadi, tiba-tiba kan jangan diminta oleh para kiai sepuh, wayai mimpin Nganjuk iki gitu kan, dan harus siap gitu. Dan kebetulan akhirnya bertemu, berkolaborasi, saling mengingatkan, saling melengkapi. Saya pikir itu menjadi proses yang menarik gitu ya. Itu memang dari dulu kan ada cerita ya Pak. Ada cerita itu orang yang punya dua ulama yang Ini kopinya beneran loh Pak ya? Kopi beneran? Oke, beneran ya. Boleh diminum? Boleh diminum, dan menurut saya wajib diminum. Oh ya. Jadi ada cerita kan ketika misalkan ada orang yang berkeyakinan bahwa untuk makan, untuk dapat sesuatu harus bekerja. Oke. Ada lagi misalkan ulama yang bilang
Ya semua itu kan takdir, semua itu sudah ditata sama Allah, gitu kan ya. Iya, iya. Nah, di rumah saja ternyata ada yang rezeki itu datang. Nah, punya sisi masing-masing ya. Iya. Nah, saya juga mungkin itu tadi dari cerita itu tadi mungkin satunya Mas Osof. Hidup itu harus dikejar. Nah, kalau saya enggak sih, ya dijalani aja lah pokoknya gitu Iya, ya. iya, iya. Ya, dijalani aja. Biar nggak punya beban. Saya sering ngomong ke istri, jalannya uang habis itu macam-macam. Hmm. Bisnis, saya sebenarnya punya bisnis ya. Untuk bangkrut bisa kebakaran, Ah. bisa tahu-tahu dicuri habis. Hmm. Bisa jadi ya ini tadi uang habis itu misalkan untuk silaturahim itu nggak apa-apa lah. Usahakan ke asosiasi ke sini kemana-mana. Untuk maju pilkada, uangnya habis. Oh, itu bagian dari ya kita nggak ngerti sih. Duit Ya. itu simpen, sing nang omah senengane belanja online. Nah, itu. Artinya untuk uang habis itu jalannya macam-macam. Ya. Nah, andai kan ternyata habis saya masih tetap berdoa sih takdirnya jadi gitu ya. Andai kan nggak jadi kan ya itu bagian dari ya memang jalannya seperti ini ya gitu ya. Jadi biar nggak pusing Pak ya. Saya menggarisbawahi kalimat Nggak pusing. kalau misalnya akhirnya jadi Nganjuk itu kan banyak kelompok masyarakat gitu Mas. Ada banyak kepentingan. Apa yang akan dilakukan ini Mas? Menyatukan begitu banyak kelompok kepentingan untuk bersama-sama membangun Nganjuk. Apa yang dilakukan? Ya pertama pasti komunikasi itu harus segera dibuka, Mas. Terlepas dari kepentingan mereka, kita punya prioritas apa yang akan kami dulukan. Nah, apakah itu sesuai atau Ini sejalan? kopi kapan? Ngapunten Gus. Enggak, masih enak kok Pak. Cita-cita kok nang saya. Iya. Ya terlepas dari kepentingan kelompok-kelompok itu, tetap yang harus kami utamakan adalah prioritas dari program-program yang kami janjikan ke masyarakat. Oke. Bagaimana caranya kelompok-kelompok itu bisa menjadi pendukung, bukan menjadi orang yang minta untuk kita dukung. Ya. Dan kalau saya baca pertanian jadi salah satu prioritas ya. Betul. Dan kebetulan jenengan berdua ini kan memiliki latar belakang di situ juga ya. Gitu. Di 3 Unipro di pertanian, kemudian Universitas Kadiri di Teknologi. agroteknologi. Jadi kan di Kadin itu kan juga di pertanian juga gitu ya. Nah ini gara-gara alasan itu atau alasan memang Nganjuk butuh penanganan pertanian yang lebih baik sehingga akhirnya itu menjadi prioritas. Gimana Gus itu? Ya kalau kita lihat mayoritas masyarakat Indonesia dan khususnya Nganjuk itu memang petani. Ketika petani besar ya berarti itu menjadi skala prioritas kita. Oke. Untuk mengubah itu, misalkan buat apa kita mengubah yang sudah ada kan Pak? Iya, iya. Nah, orang senangnya sudah di petani, bonus demografi Nganjuk itu pertanian. Oke. Ya berarti fokus kita yang pertama adalah bagaimana petani sejahtera di wilayah sendiri, tidak perlu keluar wilayah. Petani tetapi tidak perlu ke luar negeri untuk tetap jadi petani, cukup di Nganjuk saja dia bisa sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meyakini bahwa petani itu profesi yang sungguh sangat mulia. Iya, iya. Tidak banyak protes. Nyatanya kalau dihitung secara matematis nggak cukup. Nyatanya bisa hidup, bisa ngeduluin anak. Artinya ada sesuatu nilai yang luar biasa, keberkahan yang luar biasa. Maka dari itu Juga mekanisme langit itu. iya, maka dari itu kalau kita ngopeni petani, baik pada petani, insya Allah kebaikan juga ada pada kita kan itu. Ya, ya. Tapi kalkulasinya itu gimana Mas? Nganjuk itu memang potensi pertaniannya bagus ya untuk ini. Iya, tadi yang sempat di-spill memang bawang merah kan menjadi komoditas yang utama di Nganjuk itu Pak. Tapi selain bawang merah kita juga punya padinya juga istimewa, jagung, kedelai, dan pohon banyak lain sebagainya. Nah itu menjadi suatu hal yang menurut kami Gus Ipin juga percaya bahwa saat petani itu sejahtera, insya Allah nanti juga yang lainnya mengikuti, karena itu menjadi potensi utama. Dan ini akhirnya linear ya Mas ya. Jadi latar belakang pendidikan, pengalaman, terus kondisi Nganjuk itu sendiri. Dan saya lebih concern sebenarnya ke regenerasi dari pertanian itu tadi, Iya, karena anak muda sekarang ini melihat petani itu profesi yang kolot, yang gak keren lah ibaratnya. Iya. Jadi banyak salah satu misi saya juga untuk gimana anak muda itu bisa punya rasa ingin lah
gimana berkarya di bidang pertanian. Kan Iya, iya. zaman sekarang ini ya sudah dengan diimbangi dengan teknologi, harusnya pertanian itu sudah ya tidak konvensional lagi lah. Jenengan sebagai orang yang pernah Hidroponik. kuliah di Amerika gitu ya, kan petani-petani di Amerika itu kan kalau diarani gak keren juga lah, penampilannya kan juga keren gitu. Oke. Nah ini Iya, jadi itu tadi kan saat petani itu sejahtera, anak-anak muda itu merasa oh ternyata dari pertanian ini saya bisa hidup, Bisa hidup. keluarga saya bisa hidup. Itu yang pasti yang pertama yang mereka pikirkan. Oke. Karena saat ini orang-orang khususnya generasi muda Nganjuk itu mikirnya ya sudah kalau tidak jadi buruh, kalau yang berkompetensinya lebih tinggi dia akan keluar ke Nganjuk untuk cari kerja betul, gitu. betul, betul. Nah, bagaimana caranya kita menggait anak-anak itu dengan segala potensinya untuk kembali ke Nganjuk, Betul. kita besarkan Nganjuk bersama-sama. Nggak bisa Pak kalau cuma 2 orang aja. Ya. Tugas kami ini cuma sebagai helikopter view, melihat potensi Oke. yang harus digait, menggait potensi tersebut. Nanti kita harusnya punya orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya untuk bisa Kelompok profesional ya. untuk bisa merealisasikan apa yang kami impikan itu tadi. Dan itu akhirnya mungkin gambarannya akhirnya kayak sebuah kartun yang pernah saya lihat. Ketika anak muda mulai mencintai pertanian gitu. Rambutnya dicat, nggak kaos Metallica, acul Mas. Gitu. Akhirnya kan jadi pemandangan seperti itu lazim terjadi. Orang bangga, saya petani gitu ya. Sama seperti dengan saya orang pesantren. Oke. Kan jadi sesuatu hal yang akhirnya harus biasa lah. Betul. Orang bisa menerima itu, orang bangga dengan apa yang dia kerjakan, termasuk siapa sih yang membuat kami bergerak seperti ini. Inspirasinya adalah dari jenengan berdua misalnya. Ini kan jadi sesuatu hal yang cukup baik. Ini pertanyaan terakhir, Gus. Siap. Akhirnya kan gini, Gus. Nganjuk, gitu ya. Punya potensi yang luar biasa, Mas. Ya. Kita sepakat soal itulah ya. Masyarakatnya, tanahnya, alamnya, ini kan luar biasa. Ngomong jangka panjang. Kira-kira bayangan jenengan berdua, misalnya enggak usah inilah, 10 tahun lagi lah. Dalam bayangan jenengan berdua ini, Nganjuk itu seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Mas. Sesuai dengan visi misi kami, Pak. Jadi kami menginginkan Nganjuk itu bisa menjadi penopang pangan nasional. Jadi potensi itu sudah ada, bagaimana kita memaksimalkan potensi itu, dan harapannya kalau dibilang 10 tahun lagi insya Allah itu bisa, kalau memang pemerintah daerahnya bisa memaksimalkan dan memprioritaskan potensi itu tadi. Terus yang kedua, kami menginginkan anak muda di Kabupaten Nganjuk itu bisa tetap berada di Kabupaten Nganjuk, apalagi anak muda yang memang punya greget, punya potensi, punya pemikiran yang maju, menjadi wirausaha. Contohnya itu bisa tetap di Nganjuk dan pemerintah daerah hadir untuk mewadahi pemikiran-pemikiran itu. Jadi Nganjuk tidak lagi menjadi kabupaten pensiunan. Jadi benar-benar anak muda itu bisa berkreasi, jadi industri kreatif Nganjuk itu bisa maju dan menjadi legacy lah untuk nanti kedepannya ya semakin dikembangkan lagi dan akhirnya bisa menyaingi tetangga-tetangganya itu. Setelah tahapan itu selesai, rasanya akhirnya semua orang juga akan bangga dengan Nganjuk itu sendiri rasanya. Ada tambahan mungkin? Ya, kalau gambaran simpelnya, semua potensi-potensi yang ada di Kabupaten Nganjuk itu bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Contoh misalkan dari pertanian, dengan pertaniannya bisa nyaman, sejahtera. Dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Nganjuk juga masyarakat peserta didik juga nyaman dan aman, menciptakan sumber daya manusia yang berilmu dan berakhlak. Dari kesehatan juga sama, layanan kesehatan khususnya di layanan kesehatan pemerintah itu berkeadilan, ramah, dan juga menjawab persoalan kesehatan masyarakat. Dari segi misalkan sesuai kami ini tagline-nya ada dikdaya soalnya Pak. Kami ingin mendikdayakan semuanya lah. Nah, dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kependudukan, semua yang ada di Nganjuk semoga bisa dikdaya gitu aja. Untuk Nganjuk dikdaya gitu. Nganjuk dikdaya. Semoga saja semua bisa. Khususnya
kaitan dengan pemerintah, kita kan ada OPD pemerintah daerah. Ya setidaknya OPD itu harus berdaya. Bagaimana sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dinas kesehatan, ya kaitan semua kan untuk masyarakat. Oke. Pendidikan juga sama. Semua ujungnya adalah untuk masyarakat. Oke. Kesehatan juga sama. Masyarakat puas, masyarakat nyaman, masyarakat kaitan dengan kesejahteraan. Ya bagaimana dinas perindustrian bisa ikut andil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Prioritas itu bisa menjadi nyata. Nganjuk calling, ya kan, tanggal 27. Ya, Ya. Semoga ini menjadi harapan baru buat Nganjuk, dan semoga yang dicita-citakan ini juga terwujud dan memberi manfaat untuk masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Matur nuwun sangat. Ya, sama-sama. Saya boleh tanya Pak ya. Gimana? Saya boleh tanya juga ya. Enggak apa-apa kalau Oh iya, ini kan sudah mau closing nih soalnya. saya mulai deg-deg ini. Ya enggak sih. Jenengan sakit kalau jenengan tadi kan sudah beranggapan, sudah beranggapan kalau saya jadi orang Nganjuk. Ini masih pilkada Pak. Kalau jenengan jadi orang Nganjuk, kira-kira pilih kami apa tidak? Gitu, Pak. Mengingat bahwa ini jawaban klasik, Pak. Mengingat bahwa ada azas rahasia di situ. Wartawan. Oh, dia ngelasin Pak. Nah, intinya inilah harapan itu semoga terwujud. Kalau saya pribadi itu begini, orang baik akan menemukan jalan baik dan akhirnya menuju ke tujuan yang baik. Kurang lebih seperti itu. Dan menutup pembicaraan kita hari ini, Sobat Berita Jatim, Dulur Berita Jatim, saya ada pesan sedikit untuk Anda. Tuku klobot dik, jok dicampur ambek oncom. Masih uripmu abot dik, ojo lali moco beritajatim.com. Terima kasih untuk Anda semua. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak.